sewaktu-waktu manakala teman-teman rekan-rekan ke arah Bekasi dengan hormat dipersilakan. Kemudian kami sampaikan secara singkat bahwa asuransi Bati Bayangkara itu sebenarnya adalah pelindungan diri, Pak. Jadi konon ceritanya adalah pelindungan diri untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PNS waktu itu, sekarang ASN. Nah, dengan kurun waktu, dengan perjalanan waktu, sehingga reorganisasi tentara dan Polri kita terpisah dengan institusi TNI, kami diberikan kepercayaan untuk mengembangkan asuransi mikro oleh OJK maupun dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari kronologisnya kita sudah cukup lama, sudah cukup senior. Namun secara garis besar, pertama kita menggunakan kata judul asuransi Bati Bayangkara. Untuk kantor kami, ini secara garis besar. Lanjut Pak Samsuri, klik berikutnya. Halo? Halo? Nah, lanjut. Klik kedua Pak Samsuri. Slide kedua Pak Slam. Slide kedua. Bagus, Pak. Ya. Nah, jadi AKDA Ekstra itu singkatan dari Asuransi Keselamatan Diri Anggota-anggota itu pemegang polis, Pak. Nanti rekan-rekan akan dikasih polis atau kartu seperti ini, Pak, nanti. Nah, nanti semua akan mendapatkan kartu ini. Jadi kartu ini sebagai katakan peserta bahwa yang bersangkutan telah memiliki dan menjadi peserta asuransi Bati Bayangkara. Kemudian untuk kantor kami ada di Jalan Palatehan dan gedung ini pun juga udah gedung sendiri. Lanjut Pak Amjori, klik slide kedua. Halo, 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 Pak Samsuri. Putus nih Pak, ada kesalahan teknis Pak. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk kantor kami itu di Jalan Palatehan, Pak, Blok M, depan lapangan Bayangkara Mabes Polri. Ya. Kemudian kami sudah punya kantor cabang di seluruh Indonesia. Dari kota-kota besar yang berkedudukan mulai dari Bandung, Surabaya, Medan, Sulawesi, dan seterusnya. Untuk kantor cabang. Kemudian untuk kantor agen, kita sudah sampai dengan tingkat kota, kabupaten, beberapa daerah kota besar tadi, Pak. Nah, kemudian untuk secara terstruktur, kami berada di bawah kepolisian. Artinya selama polisi masih ada, berarti asuransi kami ada di dalamnya. Saya kira ini sangat tepat bersinergi dengan KMM. Karena dengan seluruh komunitas masyarakat mandiri dari tingkat pusat sampai dengan kota kabupaten atau daerah dan bahkan cabang, mungkin juga sampai ranting tingkat kecamatan, kalau di kita tingkat polsek, kita bersinergi sangat tepat, sangat strategis. Ya. Kemudian kami atau PT Asuransi Bati Bayangkara ini berdiri tahun 87, Pak. Ya udah cukup senior. Nah, cukup senior. Nah, sebenarnya kita ada dua produk besar, asuransi umum sama asuransi khusus. Makanya kalau nanti teman-teman, rekan-rekan mempunyai gedung, punya kapal, punya kendaraan, nanti bisa kita asuransikan di asuransi umum. Nah, kemudian yang kedua, asuransi khusus. Asuransi khusus itu sebenarnya juga ada dua produk besar, yaitu AKDA sama AKDP. Kalau AKDA yang akan kita nanti bersinergi dengan teman-teman, asuransi keselamatan diri anggota secara ekstra, makanya di situ dikatakan AKDA ekstra. Yang satu lagi AKDP, asuransi kecelakaan diri pengemudi, yaitu hanya saat mengemudi. Mungkin rekan-rekan membuat SIM, memperpanjang kendaraan, dan seterusnya itu ada SIM.
Ini kembali lagi, ini gedung kami, Pak. Ini denah kantor kami, ini kantor cabang seluruh Indonesia. Ya, kemudian gedung ini udah gedung sendiri, Pak. Jadi nggak usah diragukan lagi. Ya, lanjut, Pak. Ya. Kemudian di slide berikutnya, ini di kota-kota besar ada kantor cabang. Ya, kantor cabang. Ya. Kemudian lanjut berikutnya, slide berikutnya. Nah, dari AKDA dan AKDP ini adalah satu direktur. Jadi PT Asuransi Bayangkara ini secara terstruktur direktur kami bintang 2 Purnawirawan Bapak Ajar Triadi. Direktur kami ada 3 direktur yang bintang 1, Pak Eko Sugrianto direktur pemasaran khusus, kemudian Pak Imam Syahuri direktur keuangan dan administrasi, kemudian juga Pak Darjito direktur pemasaran umum, dan ada direktur IT itu dari ahli, yaitu dari OJK. Kemudian juga komisaris kami bintang 2 Bapak Pak Winarto, itu adalah komisaris, dibantu oleh beberapa komisaris yang lain. Itu untuk secara struktur di bawah kepemimpinan beliau. Ini tadi saya katakan produk kami ada 2, yaitu asuransi umum sama asuransi khusus. Namun yang akan kami sampaikan di sini adalah asuransi khusus, yaitu di AKDA dan AKDP. Namun yang akan kami persempit adalah AKDA, Akda Ekstra. Ekstra di sini ada 3 poin, ekstra pemahamannya, ekstra aktivasinya, dan yang paling penting ekstra klaim manakala terjadi yang tidak diinginkan. Sekali lagi Pak, bahwa Akda Ekstra ini melindungi semua risiko akibat kecelakaan selama 1 kali 24 jam. Kapanpun, dimanapun di wilayah Republik Indonesia. Dan ini pendampingan dari BPJS. Sekaligus tidak menggugurkan asuransi lain manakala yang bersangkutan atau saudara-saudara kita memiliki asuransi lain, kita punya asuransi Akda Ekstra, manakala terjadi yang tidak diinginkan, double klaim manakala terjadi klaim. Dan nanti pada saat proses klaim akan saya jelaskan. Lanjut Pak Samsuri. Terus klik berikutnya. Nah, ini secara legalitas kami mendapatkan rekomendasi dari OJK. Jadi dari OJK menunjuk PT Asuransi Bayangkara untuk mengembangkan asuransi mikro. Nah, yang pada garis besarnya visi misi kami adalah pertama kemanusiaan. Ini sangat-sangat membantu. Yang kedua kemitraan, saya kira ini sangat strategis, sangat bagus dan sangat potensi kita bermitra dengan KMM. Yang ketiga, membantu tanda kutip masyarakat yang sangat terjangkau. Lanjut. Oke, terus. Nah, prinsip kami smash. Namun sebenarnya di depannya masih ada 2 kata, pasti bisa smash. P-nya profesional, A-nya amanah, kita bersinergi terus, dan diharapkan menjadi keteladanan. Bisa. Nilainya itu bukan emas lagi, Pak. Saya bilang berlian, Pak. Dan kita berinovasi, bersinergi terus, dan akuntabel transparan. Yang terakhir, smash, sederhana, mudah, ekonomi, segera. Kenapa dikatakan smash? Sederhana, aktivasinya mudah, kemudian ekonomi sangat terjangkau, dan segera manakala terjadi klaim, kita untuk bisa proses dengan secepat mungkin. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, Pak Sandri terus. Nah, jadi dari 3 kata tadi, ini nanti mungkin bisa menjadi suatu ikon, atau menjadi slogan, atau menjadi yel. Pasti bisa smash. Ini Pak yang menjadi perhatian kita, bahwa jaminan Akda Ekstra, preminya hanya Rp50.000 per tahun. Saya ulang lagi, premi Rp50.000 per tahun. Jadi kalau lain-lain Pak, kembali lagi Pak.
Ya, ini usia masa peserta itu minimal 10 tahun, maksimal 65 tahun. Jadi kalau kita lihat Pak dengan premi Rp50 tadi Pak, itu saya kira kalau pasukan Al-Hisab itu Pak, yang merokok kelas berat itu, stop rokok 2 bungkus sudah melindungi setahun Pak. Ya. Kalau kita bagi 12 bulan, 50 ya sekitar 4.000. 4.000 kalau kita bagi 28 hari bulan Februari, ya bisa membayangkan. Kalau bahasa reokan dari kata teman-teman Balong, untuk opo Rp4.000 itu. Gitu. Namun pertanggungan dari Rp50 tadi, sekali lagi ini mengcover semua risiko akibat kecelakaan, Pak ya. Jadi bentuk kecelakaan apapun, sekecil apapun kita lindungi selama 1 kali 24 jam. Meninggal dunia akibat kecelakaan, kita beri bantuan 20 juta ahli waris. Kemudian cacat tetap maksimal 20 juta. Kenapa dikatakan maksimal? Nanti dokter yang merekomendasikan berapa kecacatannya, itulah yang akan kami bayar maksimal 20 juta. Kemudian biaya pengobatan akibat kecelakaan maksimal 3 juta. Ini modelnya model rembes. Kwitansi kita ganti. Nah, kwitansi itu bisa dari apotek boleh, dari rumah sakit boleh, dari klinik bisa, dari patah tulang pun kita akan layani. Artinya bisa kita proses maksimal 3 juta. Kemudian biaya pemakaman itu 2 juta. Artinya bantuan biaya pemakaman itu meninggal wajar, Pak. Meninggal bukan karena kecelakaan. Jadi meninggal wajar pun kita lindungi dengan nilai 2 juta. Yang terakhir, biaya kebakaran rumah atau tempat tinggal atau kontrak sekalipun kita beri bantuan 5 juta. Khusus untuk kebakaran rumah atau tempat tinggal atau kontrak, karena di atas persyaratan minimal usia 10 tahun, maksimal 65 tahun, manakala satu keluarga itu ada yang ikut, bapak, ibu, anak-anak, berarti satu keluarga 4 orang. Dan nilainya 50 kali 4 untuk 1 tahun. Nah, kalau terjadi yang kita tidak inginkan, satu pintu yang mendapatkan 5 juta satu. Siapa yang mewakili? Bapaknya, ibunya, anaknya, atau putra-putrinya tadi. Tapi kalau 4-4-nya mengalami luka akibat kebakaran, 4-4-nya dapat. Bisa kita bantu. Itu, Pak. Jadi sekali lagi, ini jaminan ekstra saya kira ini sangat potensi, sangat berpeluang, dan sangat bersinergi kemitraan dengan KMM. Oke, lanjut, Pak. Nah, ini nanti kartunya seperti ini. Tadi nanti yang sudah kami tunjukkan ke Bapak tadi, jadi nanti semua akan dapat kartu seperti ini. Nah, ini yang biru ini, yang ujung sini, itu ada nomor register 500 sekian. Kemudian yang dibaliknya ini, yang ujung tulisan yang digosok itu, nah ini sebelum dikelupas ini tertutup nih, Pak. Begitu digosok muncul nomor PIN. Nah, nomor PIN inilah sebagai proses untuk nanti aktivasi, gitu. Nanti semua akan dapat kartu ini, Pak. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana cara aktivasi untuk kepesertaan PT menjadi peserta asuransi Batu Bayangkara? Ada 3 opsi. Bisa SMS, bisa WhatsApp, dan bisa aplikasi. Kalau aplikasi, rekan-rekan bisa ngetik di brosur kami, nanti akan kami bagi juga. Ini brosur seperti ini. Nah, ini. Nanti diketik di Play Store, ketik Akda Ekstra. Nanti akan muncul aplikasi. Nah, di aplikasi tadi akan muncul 3 kotak. Kotak pertama nanti diaktifasi, kotak kedua nanti cek kepesertaan, kotak ketiga untuk bisa menghubungi atau telepon kemana. Nah, nanti kalau sudah di Play Store ketik, nanti seperti ini nanti. Nah, nanti seperti ini contohnya nih. Nah, nanti ini aplikasi kita. Nanti tinggal pilih mana. Paling atas misalkan kepesertaan, klik. Nah, ini nanti ada 5 kata, nomor PIN, nomor identitas, nama, tanggal lahir, alamat, nomor HP. Begitu udah terisi, Pak, klik, detik itu juga langsung menjadi peserta asuransi Batu Bayangkara. Bukan menit, detik. Jadi begitu terisi, klik, langsung aktif. Gitu. Nanti secara teknis mungkin kita akan koordinasikan dengan Pak Sukan, karena Pak Sukan sebagai
pakar yang sudah pengalaman kaitan dengan masalah akta ini. Ya, Kemudian nanti apabila sudah aktif, nanti dari kami akan menjawab atau ada respon. Terima kasih atas kepercayaan, atas nama siapa, bla 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 bla, nomor PIN sekian, telah menjadi peserta asuransi Bayangkara 1 tahun ke depan. Berlaku 2 hari setelah aktivasi, Pak. Misalkan sekarang tanggal berapa? 26. Ya. Nanti terhitung tanggal 28 sampai tanggal 28 Mei 2024. Itu berlakunya. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kalau kartu ini hilang? Nggak usah khawatir, Pak, karena data kami di database kami sudah ada. Dan ini nanti kalau sudah terkoordinir dengan KMM, saya kira nanti bank data dari KMM punya bank data, dari kami, tanda kutip Asuransi Padi Bayangkara atau ABB, juga punya bank data. Nah, kalau misalkan kartunya hilang, nggak usah khawatir, tinggal nanti klik, misalkan Subono. Subono muncul ada 10 orang, nanti akan kita persempit lagi. Tanggal lahir, oh tinggal 2 orang. 2 orang nanti kita persempit lagi nomor KTP. Udah muncul, jadi nggak akan khawatir apabila terjadi yang kita tidak inginkan. Oke, lanjut. Ini untuk cara aktivasi. Kemudian ini tata cara klaim. Ini contoh penyerahan klaim akibat kecelakaan. Nah, persyaratan klaim itu, Pak, apabila terjadi di mana kejadian, misalkan kejadian di rumah atau di lingkungan warga, cukup keterangan dari Pak RT. Kalau kejadian di perusahaan, di kantor, atau di pabrik, keterangan dari kantor atau pabrik atau perusahaan. Kalau kejadian di jalan raya, itu nanti ada keterangan dari kepolisian. Dari polisi manapun, dari Polsek boleh, dari Pospol boleh, ya, dari Polres nggak masalah, dari Polda pun alhamdulillah. Jadi silahkan nanti mana yang bisa memberikan suatu keterangan. Nah, setelah proses tadi ada, nanti dilampirkan kartu asuransi, nanti ini dipoto depan sama belakangnya, ya. Kemudian KTP-nya, KTP dipoto, surat keterangan tadi dipoto, kwitansi tadi dipoto, kirim ke WA saya atau ke WA Ketua KMM atau Sekjen KMM. Nah, setelah berkas tadi lengkap, kirim ke ABB, Asuransi Padi Bayangkara, langsung kami verifikasi. Kalau data atau berkas itu lengkap, jam itu juga langsung bisa diselesaikan. Artinya bisa diambil dananya. Tapi kalau ditransfer, memang memakan waktu 2-3 hari. Anggaplah 1 minggu jam kerja. Kenapa sampai 2-3 hari? Karena setelah kami verifikasi, kami lapor ke Kadin, lapor ke Kabak, lapor ke Personalia, keuangan baru transfer. Dan alhamdulillah selama ini tidak pernah lewat dari 3 hari. Nah, ini pun juga mungkin dari Pak Ketum, Pak Samsuri, anak buah yang dari mana tuh pernah klaim juga. Ya, sangat simpel, sangat mudah. Itu. Dan sekali lagi ini tidak menggugurkan asuransi lain. Dan cukup dipoto, kirim ke WA kami. Jadi teman-teman dari mana Papua, dari Ponorogo, dari Blitar, dari manapun tidak usah nganter ke Jakarta, cukup foto kirim ke WA saya atau WA Pak Sekjen KMM atau Pak Ketum KMM. Sudah itu aja, Pak. Simple. Ya, lanjut. Ya. Oke, terus ini beberapa contoh penyerahan. Ini contoh kwitansi. Jadi kwitansi itu upayakan ada kop suratnya dan stempelnya, Pak ya. Jadi upayakan itu, karena nanti akan kami verifikasi, kami cek benar nggak kwitansi tadi dikeluarkan oleh apotek mana, rumah sakit mana, klinik mana, atau dari patah tulang mana. Gitu. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh juga untuk persyaratan klaim. Intinya ujung ada kop suratnya dan distempel yang mengeluarkan kwitansi. Berapapun, misalkan kwitansinya di sana pengobatan maksimal 3 juta. Kalau misalkan yang bersangkutan mengajukan 1 juta, boleh-boleh aja. Berarti masih punya saldo 3 juta. Klaim lagi, nggak ada masalah. Namun sebaliknya, kalau klaimnya itu lebih dari 3 juta, katakan 3.200.000, yang 3 juta saya penuhi, yang 200 bayar sendiri. Karena maksimal di dalam ketentuan jaminan adalah maksimal 3 juta. Lanjut. Oke. Nah, ini juga contoh ini dari teman kita dari Palembang nih.
ojol, dari ojol. Nah, ini dan serupiah pun kami tidak akan mengurangi sejumlah kwitansi yang diajukan. Karena PPH, PPN kami yang nanggung. Gitu, Pak. Lanjut. Oke. Ini juga dari anggota kepolisian sama. Artinya pemberlakuan proses pun baik itu dari warga masyarakat siapapun maupun kepolisian sama. Kalau berkas lengkap, jam itu juga langsung bisa diambil. Tapi kalau mau ditransfer, memang memakan waktu 2-3 hari. Ini belum yang tengah pakai batik, ya sudah slide kanan itu adalah direktur saya. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama, ini penyerahan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Sama, ini kalau nggak salah di Gumang, PT Pondok Pesantren Gumang, Wali Songo Gumang. Ya. Di Jawa Timur nih, Pak. Gitu. Ini 23 juta. Kenapa sampai 23 juta? Karena pertama pada saat kecelakaan dia berobat. Hampir 4 juta sekian. Saya penuhi 3 juta. Dalam kurun waktu 2 sampai 1 minggu kemudian, beliaunya tidak tertolong akibat kecelakaan, tadi meninggal dunia. Sehingga yang bersangkutan kita beri bantuan 23 juta. 3 juta biaya pengobatannya, 20 juta karena meninggal dunia. Itu, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini dari Wali Kota Bekasi. Ini kebetulan Satpol PP Kota Bekasi baru 3 minggu ikut asuransi Bakti Bayangkara. Tidak tertolong mengalami musibah kecelakaan. Ya kan? Sehingga ini dapat 3. Dari BPJS dapat 5 juta, dari Jasara Harja dapat 10 juta, dari kami 20 juta. Nah, itu proses. Dan sekali lagi ini tidak menggugurkan asuransi lain. Sama dengan ini beda kalau rekan-rekan atau Bapak Ibu teman-teman KMM bayar pajak kendaraan di Jasara Harja itu ada namanya SWD KLLJ, sumbangan wajib dana lalu lintas. Jadi rekan-rekan itu nyumbang. Tapi kalau ini melindungi diri kita sendiri, ya kan? Orang teman-teman aja kalau tiap tahun bayar pajak kendaraan diwajibkan, mosok dia sendiri lupa tidak dilindungi, aneh kan? Nah, ini kami himbau, kami mohon, kami berharap Pak Ketua dan Pak Sekjen serta seluruh rekan-rekan jajaran KMM dari tingkat pusat sampai dengan daerah dan ranting untuk bisa berkenan gabung Akda Ekstra. Lanjut. Oke, terus lanjut. Nah, ini beberapa persyaratan dokumen untuk proses klaim. Formulir nanti kami yang ngisi, kartu Akda Ekstra, KTP pada saat aktivasi, keterangan ahli waris apabila itu meninggal dunia, keterangan kepolisian apabila itu kecelakaan di jalan atau dimanapun, kemudian fotokopi dari rumah sakit atau yang berwajib. Dan seterusnya ini hanya saya kira normatif ini, Pak. Oke, lanjut terus sampai terakhir sama ini persyaratan normatif aja. Terus lanjut. Ya. Terus, nah sekali lagi Pak, ini prinsip kami pembayaran adalah 1 jam persyaratan lengkap kami serahkan, apanya berkas itu Pak, dana itu Pak. Jadi tidak ada istilah kita menunda-nunda untuk penyerahan karena orang klaim itu adalah orang perlu kita bantu. Nah, itu, ini prinsip kami di situ Pak. Lanjut terakhir. Nah, silakan nanti apabila rekan-rekan akan berkomunikasi, ada Pak Gatot itu kadip saya, kemudian saya sendiri nomor 2, ada Ibu Anggi selaku Kepala Kabak Personalia, Pak Arifudin kasih pemasaran, dan Bu Nova itu bagian klaim, dan Pak Indra itu nanti bagi staf pemasaran. Saya di poin kedua, silakan nomor telepon saya bisa disimpan, manakala nanti akan japri kurang jelas, kami siap memberikan suatu penjelasan yang lebih rinci. Saya kira itu secara singkat yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan KMM, keluarga besar KMM.
Mudah-mudahan bisa memberikan support, memberikan semangat, dan memberikan suatu perlindungan kepada seluruh warga bangsa yang berada di naungan KMM. Karena sekali lagi dari usia 10 tahun minimal, 65 tahun bisa kita lindungi, baik itu komunitas, asosiasi, paguyuban, kemitraan, baik satuan dinas, pemerintah daerah maupun TNI Polri. Kalau rekan-rekan punya satpam, silakan nanti bisa kita bantu untuk juga pelindungan, termasuk mungkin apabila teman-teman punya satpam perlu asesmen, saya insya Allah akan bisa membantu untuk asesor. Kebetulan saya uji kompetensi Garda Pratama, Madya maupun Utama ada di dalamnya, Pak, di LSP PP Polri, termasuk di BNSP. Itu, Pak, secara singkat perkenalan kami. Dipersilakan ada yang menanyakan. Ya, terima kasih kepada Pak Subono ya. Kepada teman-teman, Bapak Ibu, silakan yang bertanya tentang asuransi Akda ini yang masih belum jelas dipertanyakan, mumpung ada Pak Subono. Silakan. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya, langsung saja dibuka suaranya. Silakan. Ya, saya bisa bertanya. Ya. Silakan, Pak Hussein. Yo, saya siap tanya. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Nama sama dari kota mana, ya, Pak? Kalau misalnya di daerah kami itu belum ada kantor cabang atau apa itu. Baik. Oh ya. Maaf. Jadi gini. Hussein dari Tasikmalaya. Mantap. Siap. Jadi begini Bapak, saran saya, karena kita sudah terikat dengan satu pintu melalui KMM. Ya. Jadi langsung jalur Kompas saja, Pak. Bapak bisa langsung ke ABB, Asuransi Bati Bayangkara, melalui KMM secara terstruktur, akan lebih cepat daripada nanti Bapak melalui cabang ke Bandung. Ya kan? Nanti ke Bandung akan klaim kami juga. Jadi malah 2 kali pos lebih bagus. Bapak dari daerah manapun langsung jalur Kompas ke KMM atau ke ABB, Asuransi Bati Bayangkara, atau ke Sekjen atau ke Ketum KMM. Gitu, Pak. Iya kan? Gitu, Pak ya. Itu. Mungkin yang lain atau sekaligus saya tambahkan, terus terang nanti secara teknis mungkin KMM atau Pak Ketum yang akan menginformasikan kepada rekan-rekan bagaimana untuk kaitan masalah manajemennya. Saya kira itu nanti bisa kita sepakati oleh Ketua maupun Pak Sekjen yang akan membicarakan secara teknis kepada teman-teman daerah maupun ranting KMM. Demikian Pak ya, Pak Ketum, Pak Sekjen. Ya, terima kasih Pak Subono. Insya Allah nanti kita akan sampaikan juga memang secara teknis bagaimana bentuk klaimnya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Subono, bisa melalui kami, KMM, terutama yang member terdaftar sebagai anggota KMM tentunya ya. Kalau yang tidak terdaftar sebagai anggota KMM, kita tidak layanin. Mohon maaf. Ya, seperti itu. Ya. Berikutnya kita akan lanjut kepada pembicara selanjutnya. Ini kita langsung saja panggil. Ada yang mau nanya itu Pak? Mau bertanya lagi Pak? Ada yang mau nanya? Pak Sugeng bertanya? Ya, silakan. Ini oh ya silakan Pak. Terkait dengan pengisian aplikasi. Tadi disampaikan melalui aplikasi dan harus juga mencantumkan nomor HP. Nah, apa dimungkinkan? Karena bukan tidak mungkin nanti ketika kita ke lapangan itu ada banyak orang yang nggak mempunyai HP dan lain sebagainya. Terus kemudian dari admin atau dari katakanlah dari saya lah untuk mengisikan melalui HP saya. Terima kasih. Ya, sangat bisa Pak. Jadi cukup satu HP seperti contoh Polres Depok, Polres Bekasi Kabupaten, Kodim Tulungagung, itu cukup satu Pak. Satu koordinator siapa? Misalkan contoh Polres Depok itu dikoordinir oleh koperasi Kaprim Kopol Polres Depok. Jadi cukup nomor HP kepala kepala Prim Kopol itu udah mengikuti, untuk yang lain nggak usah, gitu Pak, supaya memudahkan. Itu nggak ada masalah Pak, nggak masalah. Oke, siap. Yang kami perlukan adalah nomor PIN sama nomor REK nanti pada saat apabila terjadi yang kita tidak inginkan. Karena kalau nomor HP kan bisa berubah-ubah, bisa ganti, gitu Pak. Itu Pak ya. Oke, gitu Pak Sugeng. Yang lain mungkin. Sebelum kita tutup, ada lagi yang mau bertanya?
untuk Pak Subono-nya? Oke. Kalau Ada tidak Bapak ada, Ibu? saya terima kasih. Dari Ponorogo. Oh, Ponorogo, silakan Pak. Pak Tuji silakan. Ini mohon izin ya, Pak. Untuk gini, Pak. Untuk asuransi Akda itu kita masih itu kan untuk notabene cenderung ke anggota Polri ya. Apakah itu masing-masing polsek katakanlah itu sudah mengetahui tentang Akda itu sendiri? Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, secara terstruktur sudah diberitahu ke jajaran. Artinya dari tingkat polsek sudah tahu, Pak. Sudah tahu. Hanya memang pemahamannya mungkin karena regenerasi dari anggota katakan kelahiran menjadi polisi tahun sekian, itu ada yang banyak yang belum paham. Saya memaklumi. Tapi pada intinya dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek itu sudah tahu, Pak. Sudah tahu. Hanya pemahamannya yang mungkin banyak yang belum paham karena regenerasi, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, tapi intinya nggak ada masalah. Dan ini berlaku untuk seluruh warga bangsa. Apabila teman-teman KMM punya komunitas, punya asosiasi, punya paguyuban, punya klub, itu silahkan bisa menjadi agen asuransi Batik Bayangkara, khususnya ada ekstra. Dipersilakan. Nanti tadi sampaikan Pak Sekjen, kalau itu anggota Sekjen, mulai anggota KMM berarti melalui terstruktur. Tapi kalau misalkan itu mitranya dari teman-teman di kota kabupaten KMM tingkat ranting, yaitu monggo nanti dibicarakan secara teknis oleh Pak Sekjen maupun Pak Ketua. Karena terang di situ juga nanti dari Rp50 tadi akan kita kembalikan sebagian kecil untuk mendukung kemitraan, Pak. Bahasa kami kemitraan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup, Pak? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Hanya 3 kata, pasti bisa smash, mudah-mudahan menjadi slogan. Ya, kami belum sempurna, tapi akan selalu berusaha. Insya Allah bergabung dengan KM bisa terlaksana dengan lancar. Amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Subono. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu nanti yang masih belum paham nanti bisa dilanjutkan kita komunikasi via chat atau via grup. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail. Untuk selanjutnya langsung saja kepada Ketua Umum kita Pak Samsuri, Ketua KMM, untuk menyampaikan paparan materinya berkenaan tentang pembentukan KMM di seluruh Indonesia seperti apa. Silakan Pak Samsuri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, segala puji atas limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lampu tak mati? Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam rangka untuk pembentukan struktur KM ya. Jadi ini saya langsung menuju saja ya. Tadi teman-teman sudah simak paparan dari Bapak AKBP Purnawirawan Subono ya SPD KMM berkenaan dengan kartu Akda, asuransi Akda ya, karena memang setiap member KMM ini kita ikutkan ya ketika teman-teman bergabung menjadi anggota KMM dengan membayar biaya Rp100.000 itu sudah diikutkan untuk mendapatkan kartu Akda, asuransi Akda ya. Karena kartu asuransi Akda itu aslinya adalah tadi disebutkan oleh Pak Subono yaitu Rp50.000 per tahun. Ya, hanya Rp50.000 per tahun. Jadi kalau teman-teman nanti sebagai anggota KMM di awal dengan biaya Rp100.000 kan sekaligus menjadi anggota KMM ya, untuk perpanjangan kartu Akdanya nanti tahun depan itu hanya Rp50.000 seperti itu. Ya, saya lanjut dengan materi pembentukan struktur KMM komunitas masyarakat mandiri di setiap kota dan kabupaten. Ya, harapan kami adalah komunitas KMM ini bisa seperti pohon ya, tumbuh, berkembang, subur
berbuah dan menghasilkan ya buah-buahan selanjutnya untuk kepentingan dan kebermanfaatan kepada kita dan masyarakat Indonesia. Ya, moto KMM adalah bersatu, berdaulat, membangun bangsa. Visinya ya, kenapa bersatu, berdaulat, membangun bangsa? Karena yang penting ya, bersatu itu sangat penting. Yang sering kali kita lupakan selalu ya, bahwa sejarah kita ini kita ada strategi adu domba, memecah belah ya, memecah belah masyarakat, bangsa, sehingga dengan seperti itu kekuatan kita terpecah belah. Ya, kalau kita mau bersatu, insya Allah kita menjadi kuat, menjadi berdaulat ya, bisa sangat efektif untuk membangun bangsa. Apalagi di era tahun pemilu, banyak sekali mungkin kawan-kawan kita justru berdebat, bertengkar, ribut segala macam ya. Maka hal ini sebaiknya kita hindari teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau mendukung si Fulan ya, mendukung si A, dukung saja, nggak usah ribut-ribut ya. Dukung si B, dukung saja, nggak usah ribut-ribut. Ya, jangan habiskan energi untuk ribut-ribut, tapi habiskan energi kita untuk bersatu, memberi manfaat kepada masyarakat, melakukan hal-hal yang positif. Ya teman-teman, jadi visi KMM sebagai lembaga masyarakat ini ya membentuk usaha-usaha di masyarakat secara kolektif, gotong royong, khususnya ya di berbagai bidang, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi konsumen selamanya, tetapi menjadi pemilik industrinya. Ya, jadi teman-teman, komunitas masyarakat mandiri ini memang bergerak ya fokus di bidang wirausaha ya. Mungkin berbeda dengan banyak ormas di luaran ya, sifatnya umum ya. Adapun KMM ini memang terkait wirausaha ya. Jadi inilah yang kita gaungkan ya di komunitas kita ya, komunitas masyarakat mandiri. Ya, misi kita dari itu kemudian nanti pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat di masa depan ya, penghematan anggaran belanja, anggaran rumah tangga itu juga penting ya. Jadi bukan sekedar kita menghasilkan income, tambah income, tapi jangan lupa juga menghemat anggaran belanja ya, pribadi, rumah tangga, bahkan nanti sebuah komunitas ya. Kemudian yang kedua, menambah income masyarakat bukan hanya dari gaji sebagai pekerja, mungkin selama ini kita ya lebih banyak jadi pekerja, maka ke depan kita bisa mendapatkan profit juga ya dari dunia industri atau dari jalur distribusinya. Yang ketiga, menguasai dan memiliki kemampuan mengolah sumber daya alam yang sangat melimpah di negeri kita, sehingga tidak selamanya dikuasai oleh pihak asing atau dari negara lain ya teman-teman. SDA Indonesia sangat melimpah. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk mengelola ya sumber daya alam ini, maka selamanya itu akan dikuasai oleh pihak lain. Yang keempat, mengurangi hegemoni produk-produk asing atau kapitalis ya, sehingga mengangkat perekonomian masyarakat. Jadi ke depan kita lebih mengutamakan ya produk-produk yang memang dihasilkan Bapak Ibu sendiri, masyarakat sendiri. Jadi teman-teman masyarakat bisa punya pabrik sendiri, punya industri sendiri ya, sehingga itu bermanfaat ya, termasuk nanti para petani, para nelayan ya tidak perlu bingung untuk menjual produknya ke tempat lain ya. Jadi kalau bisa para petani, nelayan itu juga membangun industri untuk mengolah produknya, mengolah produk pertanian, industri juga untuk mengolah hasil laut ya, hasil nelayan. Ya, jadi bukan hanya dari penjualan bahan bakunya saja yang didapat, tapi hasil industrinya didapatkan juga oleh petani, oleh nelayan, dan masyarakat juga yang lain. Dan kemudian yang kelima, kita juga mengantisipasi ya perang tenaga kerja di era zaman teknologi 6G dan AI, artificial intelligence ya. Itu teknologi robot sudah mulai masuk, maka tentu akan banyak tenaga kerja yang digantikan oleh robot-robot. Nah, oleh karena itu ketika tenaga kerja digantikan oleh robot, nah kitanya kerja apa ya? Ini banyak sekali. Nah, yang perlu kita antisipasi ya di masa depan ini dengan kecanggihan teknologi. Ya, kemudian tujuannya adalah pembinaan entrepreneur, membentuk sentra produksi dan tata niaga pangan dan protein. Ya, ini arahan dari PT Finas Chemical Mandiri atau yang diinisiasi oleh Bapak Insinyur Ahmad Subhan. Kemudian ketiga, menciptakan lapangan kerja. Karena begitu banyaknya ya produk-produk yang mungkin ya bisa kita ambil dari para tenaga ahli, ya ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak ya. Kemudian membentuk badan usaha di luar produksi, yaitu misalkan pendidikan, ekspedisi, perbaikan dan lain-lain ya. Kemudian membentuk rumah filantropi, menyalurkan bantuan kemanusiaan karena menghasilkan hasil penelitian, hasil kreasi atau formula produk dari para tenaga ahli, hasil riset tenaga ahli, sehingga masyarakat mendapatkan nilai ekonomisnya. Jadi teman-teman, kawan-kawan kita ini, masyarakat Indonesia ini sungguh luar biasa, hebat-hebat ya, hasil riset mereka, hasil karya mereka punya banyak sekali formula produk. Hanya saja pada saat ini
ya hasil riset mereka, penelitian mereka itu masih numpuk ya di perpustakaan, di kampus-kampus dan sebagainya. Ya belum terrealisasi, belum terwujud menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis. Ya ketika itu terwujud ya menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis, maka ya, itu akan memberikan ya potensi penambahan hasil kepada masyarakat, di mana masyarakat ini nanti yang membangun pabriknya, membangun industrinya, kemudian membangun juga jalur distribusi ke pemasaran. Ini penting sekali teman-teman ya. Jadi banyak pedagang kita, satu orang saja bisa punya ratusan produk, bisa punya ribuan produk hanya satu tenaga ahli ya. Bagaimana ada ratusan, ada ribuan tenaga ahli di negara kita ini yang sungguh luar biasa hasil karya mereka. Nah, ini perlu kita perlu kita angkat, perlu kita berdayakan, perlu kita bantu ya. Nah, salah satunya yang saat ini berpartner dengan KMM adalah PT Fina Chemical Mandiri, yaitu yang digawangi oleh Bapak Insinyur Ahmad Suban MM ya. Dari beliau saja ini punya banyak kreativitas terkait produksi ya, baik itu produksi sabun, pembersih, ya nanti produksi gula aren, kemudian ternak cacing, ternak bebek, dan lain-lain. Ini hanya dari satu orang, Bapak Insinyur Ahmad Suban MM. Belum lagi kawan-kawan kita yang lain yang mungkin nanti akan berkolaborasi, bersinergi juga dengan KMM. Maka ini sungguh luar biasa teman-teman ya. Tapi kita tentu turut mengapresiasi ya dari PT Fina Chemical Mandiri yang di awal sudah membantu kami KMM untuk bisa meluncurnya program KMM ini ya, sebelum nanti rekan-rekan yang lain, perusahaan-perusahaan lain bergabung dengan KMM ya. Jadi Bapak Ibu juga yang punya perusahaan, punya produksi atau sebagai produsen, monggo silakan, KMM sangat terbuka untuk bersinergi, berkolaborasi, bekerjasama dengan Anda semua. Ya. Nah, jadi program wirausaha ini ya diantaranya yang berasal dari PT Fina Chemical Mandiri atau Bapak Insinyur Ahmad Suban MM ya, produksi sabun dan pembersih, ternak bebek, ya, petelur, produksi gula aren, produksi cacing tanah, produksi madu, kemudian pendirian pabrik bioetanol, pengganti bensin, kemudian banyak hal lain yang bisa juga beliau ya inisiasi terkait produksi TCO, minyak kelapa, mesin air dan sebagainya. Ya, inilah salah satu ya rekan kita, bangsa kita yang punya kemampuan sungguh luar biasa, multi talenta. Maka ya kalau dengan beliau ini ya kita memulai mengawali ini, nanti insya Allah ya para tenaga ahli yang lain akan mengikuti ya. Tentu realisasinya bertahap ya dalam rentang waktu ya setahun, 2 tahun dan seterusnya, karena tentu ini semua butuh kerjasama yang apik, butuh sinergi yang apik, belum lagi nanti butuh modal ya, butuh permodalan. Ya teman-teman, jadi kita KMM membentuk struktur ya komunitas masyarakat mandiri agar nanti lebih tertata, tertib dan teratur ya, terarah semuanya. Untuk saat ini ya Dewan Pembinanya Bapak Insinyur Ahmad Suban MM ya, dan sebagai ketua umumnya saya sendiri ya Samsuri. Kebetulan memang saya bukan kenal baru dengan Bapak Insinyur Ahmad Suban MM ini ya, jadi kita sudah sejak 2014 ya sudah pernah beberapa kali kita kolaborasi, dan alhamdulillah ya hasilnya selalu luar biasa dengan beliau ya. Cuma kita memang kemarin butuh pengalaman tambahan ya, sehingga kita ketemu lagi dan ini menggagas tentang program KMM ini yang sangat luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, jadi nanti ada Sunan Pengurus Pusat ya dari Dewan Pembina, Ketua Umum, Bendahara, Sekjen, Biro Umum, Biro Hukum, Biro Kaderisasi, nanti kita semua akan lengkapi ya. Kemudian juga terkait ADART ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya juga kita sedang susun selengkap mungkin ya. Kita sedang berkolaborasi dengan pihak notaris kami dalam hal ini. Insya Allah nanti kalau sudah waktunya lengkap, kita munculkan legalitas kita, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, jadi teman-teman nanti di KMM ini ada yang kita tunjuk sebagai ketua KMM tingkat provinsi, ada yang ditunjuk sebagai ketua KMM tingkat kabupaten. Ya, tetapi memang ada persyaratan, diantaranya adalah foto KTP, kemudian ada syarat biaya administrasi ya sebesar 3 juta rupiah untuk tingkat provinsi promo ya. Kemudian agar apa? Agar ada rasa ikatan, rasa tanggung jawab. Kemudian berupaya dengan maksimal karena dia sudah mengeluarkan sebuah pengorbanan, tentu harus berupaya maksimal ya bagaimana untuk bisa mengembangkan KMM ini ya di tingkat provinsinya yang dia pimpin. Ya, kemudian juga ketua KMM tingkat kota, kabupaten, teman-teman ya ini sangat terbuka sekali.
untuk teman-teman ya menjadi ketua KMM di tingkat kota kabupaten. Jadi kepada rekan-rekan semua ya yang mungkin ya kita merasa bahwa pejabat-pejabat kita kurang maksimal, pejabat-pejabat kita punya kekurangan dan kelemahan, ayo ya kita jangan hanya jangan hanya mengeluarkan amarah, kesal, kecewa di luar sana ya dengan berbagai macam hal yang negatif. Ya lebih baik kita ya tunjukkan aktivitas kita, manfaat diri kita melalui KMM ya. Jadi kalau teman-teman mungkin merasa pejabat-pejabat kita kurang efektif, kurang efisien, ayolah teman-teman coba nih bantu ya melalui KMM ya sebagai ketua provinsi atau sebagai kota dan kabupaten ya. Jadi ketua provinsi itu tentu nanti setingkat ya atau setara dengan gubernur ya. Ketua KMM kota dan kabupaten setara dengan wali kota dan bupati. Kemudian juga nanti ada anggota-anggota yang akan bergabung dengan KMM ya. Tadi memang ada syarat biaya, agak tentu ada perbedaan ya. Syarat biayanya hanya 100.000, diantaranya tadi ya dapat asuransi Akda berlaku selama 1 tahun. Kemudian juga nanti ada ya kartu ID card tentunya akan kita berikan, tapi tentu secara kolektif ya, bukan satu persatu. Ya nanti akan dikoordinir oleh ketua KMM di setiap kota dan kabupaten ya, sehingga dengan seperti itu menjadi jelas ada masyarakat umum yang belum bergabung di KMM, ada masyarakat yang sudah bergabung di KMM, tentu ada beda, di antaranya adalah punya ID card ya, kartu anggota ya, seperti itu. Nah, teman-teman boleh bergabung sebagai anggota silakan, mau jadi ketua kota kabupaten silakan, mau jadi ketua tingkat provinsi pun silakan, terbuka sekali untuk teman-teman semua ya. Jadi semua struktur hingga para anggota KMM akan mendapatkan berbagai macam pembinaan ya, pembinaan wirausaha produksi, pembinaan mental, spiritual, pemasaran, penggunaan media online, hingga komunitas masyarakat di wilayah Anda itu ke depannya ya, harapan kita masyarakat komunitas Anda di wilayah Anda itu punya pabrik sendiri, perusahaan sendiri, bisnis sendiri ya. Tadi termasuk bagaimana para petani punya industrinya juga. Ya, jadi para petani nggak perlu bingung jual hasil produksinya ke tempat lain, tapi berupaya untuk membangun industrinya dan disitulah diproduksi hasil pertaniannya. Nelayan juga begitu. Nelayan nanti ke depan nggak perlu bingung menjual hasil nelayan itu ke tempat lain. Nah, bagaimana melalui KMM ini membangun industri sendiri sehingga hasil nelayannya itu bisa diolah sendiri, sehingga petani nelayan bisa mendapatkan income dari hasil industrinya atau dari pabriknya ya, bukan hanya dari penjualan bahan baku yang mungkin teman-teman juga sering mengalami ya, cabai lagi banyak panen tiba-tiba harganya anjlok ya, bawang lagi banyak panen tiba-tiba harganya anjlok. Nah, ini kan menjadi sebuah permasalahan ya. Inilah yang kita coba berikan solusi alternatifnya bersama KMM, sehingga dengan ini masyarakat menjadi mandiri ya, produksi sumber bahan bakunya dari masyarakat sendiri, industrinya juga masyarakat sendiri yang membangun ya. Jadi tidak perlu dilempar ke tempat orang lain yang justru ya tadi kita ketergantungan dengan orang lain juga ya, akhirnya banyak harga jatuh. Ya, jadi teman-teman manfaat menjadi ketua KMM tentu sangat jelas sekali ya. Ketua KMM kota kabupaten itu setara sebenarnya posisi nanti itu seperti wali kota dan gubernur ya. Bisa Anda bayangkan sendiri ya posisi seorang wali kota ya, atau bupati, kemudian ketua KMM tingkat provinsi ya setara dengan seorang gubernur ke depannya ya. Dengan semakin banyaknya para member KMM tentu akan ada nilai-nilai yang Anda dapatkan ya, baik nilai secara materi ataupun non materi itu akan Anda dapatkan ya dengan menjadi ketua KMM kota, kabupaten ataupun tingkat provinsi ya. Detailnya nanti kami bisa share ya file ini di media sosial, PDF-nya teman-teman bisa pelajari. Ya, tadi ini terkait pemberian kartu asuransi Akda Bayangkari tadi sudah dijelaskan oleh Bapak AKBP Purnawiran Subono, SPD SHMM. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi, sudah sangat clear oleh beliau. Adapun file terkait penjelasan kartu asuransi Akda nanti kami share di grup WA ya kepada teman-teman semua. Silakan dipelajari. Jadi bahwa kerjasama KMM dengan LTPI ya, Lembaga Tenaga Profesional Indonesia, yang itu juga diinisiasi oleh Bapak Insinyur Ahmad Subhan MM, itu sudah lama ya, sudah sejak lama, sejak 2017 ya, bekerja sama dengan PT Asuransi Bakti Bayangkara. Termasuk juga ada video ya, video yang saya share di di website, saya cantumkan video saya. Ya, jadi ini saya tidak perlu membahas tentang kartu Akda ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Subono.
Ya, kemudian nanti teman-teman ada pembinaan entrepreneur banyak sekali yang ingin kita sampaikan dari saya pribadi dan juga teman-teman yang lain ya, para tenaga ahli kita, banyak sekali ilmu yang bisa kita gali dari teman-teman semua ya. Khususnya diawali dari saya, kemudian dari Bapak Insinyur Ahmad Suban, sebelum nanti para tenaga ahli yang lain baik di bidang produksi, pemasaran dan sebagainya juga memberikan ya pembinaan ini kepada teman-teman semua ya, termasuk mohon maaf kita juga ada ada kawan-kawan yang profesor, ya dokter dan sebagainya, kita punya semua, ya, mereka bisa sampaikan ya tentang pembinaan ini kepada teman-teman. Ya, oleh karena itu pentingnya kita untuk menambah ilmu, wawasan dan skill ya kepada masyarakat Indonesia, karena dengan wawasan dan skill semakin bertambah, itulah kita akan menjadi lebih baik ya. Karena kita apalagi di dalam agama Islam diajarkan jika ingin mencari dunia dengan ilmu, mencari akhirat dengan ilmu, mencari kedua-duanya juga dengan ilmu ya, ilmu yang kita kita actionkan untuk menjadi sebuah skill ya, ini penting sekali. Dan oleh karena itu ya KMM hadir untuk memberikan pembinaan yang lebih lengkap ya kepada masyarakat Indonesia ya, tanpa biaya yang mahal ya, melalui KMM. Ya, jadi teman-teman, kenapa masyarakat perlu menjadi anggota KMM? Ya, selain mendapatkan berbagai pembinaan tadi seumur hidup, para anggota KMM juga berpeluang untuk menduduki posisi, ya, baik itu menjadi ketua KMM tingkat provinsi, kota, kabupaten, atau nanti juga akan ada koordinator kecamatan. Kemudian peluang menjadi salah satu pimpinan perusahaan, ya, direktur atau staf manajemen, ya, di perusahaan kolektif yang nanti teman-teman bisa dirikan perusahaan itu, ya, bersama-sama, ya. Kemudian peluang menjadi trainer pembicara di berbagai forum yang diadakan oleh KMM. Kemudian terbuka banyak peluang usaha juga untuk menambah penghasilan ya, bekerja sama dengan KMM, dengan PT Vina, dengan perusahaan-perusahaan lainnya akan berkolaborasi juga dengan KMM ya. Kemudian terbuka peluang mendapatkan pekerjaan juga bersama KMM ya. Jadi misalkan nanti teman-teman sudah bangun industri sabun ya, home industri sabun tentu butuh tenaga kerja, maka tenaga kerja itu kita nggak perlu ambil dari luar ya, kita cukup memanfaatkan sesama anggota KMM ya, siapa yang butuh pekerjaan atau memang ada tenaga sedang bisa dimanfaatkan, monggo silahkan ya, bekerjasama dengan teman-teman koordinator di semua kota dan wilayah ya. Jadi ada untuk menjadi anggota KMM memang dikenakan biaya, ada untuk kartu asuransi Akda, untuk ID card, dan untuk hal-hal lain ini sebagai penyemangat ya teman-teman ya, agar apa? Agar pergerakan ini punya sedikit semangat ya, karena kalau tanpa ada itu biasanya melempem ya, seperti itu ya. Memang kita bergerak di bidang wirausaha, jadi ini hal wajar saja. Kalau di sini ada nilai komisi, nilai fee, nilai bagi hasil, nilai dividen yang kita berikan kepada teman-teman, ya apalagi yang menjadi ketua kota, kabupaten, ketua provinsi, tentu akan ada dividen atau bagi hasil atau fee ya yang kita berikan kepada Anda semua, karena itu sebagai jerih payah teman-teman nanti mengkoordinir anggota KMM di setiap kota, setiap kabupaten, dan setiap provinsi ya. Tentu kita akan ada berikan juga ya sedikit profit sharing untuk teman-teman yang menjadi ketua KMM kota, kabupaten, dan juga provinsi. Ya, nanti ada ketentuan rekrutmen seperti apa, dan ini juga kita masih pakai manual. Sebentar lagi insya Allah juga website KMM akan segera muncul ya, link referralnya. Nah, ini surat penunjukan yang kami buat untuk ketua KMM khususnya sudah sudah kita realisasikan adalah untuk Jawa Timur dan Kalimantan Timur ya. Selanjutnya nanti mungkin ya teman-teman dari Sumatera Selatan, kemudian dari Jawa Barat ya, juga akan segera merapat dan mendapatkan surat penunjukan sebagai ketua provinsi ya. Baik ya. Ya, ini kemarin alhamdulillah ya, dua pekan yang lalu kita kedatangan ketua KMM Kalimantan Timur ya, Bapak Supomo ya, Bapak Supomo SSI MSI ya, beliau juga ketua Stikes di Samarinda ya, alhamdulillah sudah menyambangi tempat kami, sekretariat KMM ya. Silakan Bapak Ibu, tempat kami terbuka ya, jadi kami bukan orang yang sembunyi-sembunyi ya, kami bisa ditemui kapanpun dan dimanapun ya, termasuk Bapak Ibu mau hadir ke tempat kami, sekretariat kami yang sederhana saat ini, monggo silakan, kita sangat terbuka sekali dengan teman-teman ya. Jadi kalau yang ini yang dari Kalimantan Timur saja datang ya ke kantor kita, ke sekretariat kita, apalagi teman-teman Jabodetabek, teman-teman Jawa Barat, Banten yang masih lebih dekat, monggo silakan hadir ke sekretariat kita ya. Kita sangat terbuka sekali. Jadi kita bukan hanya online dunia maya, tapi kita juga membuka ya kopdar ya, kopi darat. Baik Anda hadir ke tempat kami ataupun nanti
suatu saat kami akan menjalankan roadshow ya, roadshow ke beberapa kota daerah ya, khususnya di daerah Jawa dan Sumatera itu sebenarnya paling utama kita untuk lakukan roadshow ya, Jawa dan Sumatera, belum nanti ke Kalimantan dan Sulawesi ya, seperti itu. Nah, ini alamat website ya untuk KMM ya, alamat websitenya adalah www.anggotakmm.com atau https://anggotakmm.com. Ya, ini sedang dalam pengembangan, perbaikan, tapi memang sudah mulai tayang. Biasanya sudah saya share di grup-grup WA kita. Ya, ini akan dikembangkan terus. Ya, profil-profil teman-teman anggota atau teman-teman ketua KMM, provinsi, kota, kabupaten juga mohon dikirimkan ke saya agar nanti profil ketua KMM ini kita masukkan juga di website, ya, website anggotakmm.com. Ya, termasuk nanti di sini juga kita sediakan link referral sehingga memudahkan kita semua dan teman-teman ya untuk bisa mengajak masyarakat Indonesia di kota manapun ya dengan link referral dari website anggotakmm.com ya. Saya harapkan seperti itu ya. Jadi nanti kita saling mengenal satu sama lain, terutama dari yang ketua KMM, kota, kabupaten, provinsi, mohon kirim data profilnya, biografinya, atau kurikulum vitae-nya ke kami akan masukkan di dalam website. Jadi teman-teman yang lain nanti bisa lihat profil daripada ketua KMM kota, kabupaten, dan provinsi di wilayah Anda masing-masing atau melihat yang lain ya. Itu kami sediakan ya. Jadi nanti ada foto, kemudian pendidikan dan sebagainya itu lengkap sekali. Nanti kami cantumkan di website ya. Seperti mungkin yang sudah saya buat untuk profil saya pribadi, itu sudah saya ada linknya. Nah, teman-teman yang lain tinggal mengirimkan biografinya ke kami agar kami masukkan di dalam website anggotakmm.com. Ya, baik, itu perkenalan dari saya, Bapak Ibu semua, karena memang di sini di Zoom meeting tentu waktunya terbatas ya, tidak bisa kita berlama-lama. Ya, selanjutnya mungkin ya sebelum pertanyaan-pertanyaan dimunculkan, kita memberikan kesempatan dulu kepada Insinyur Ahmad juga menyampaikan terkait dari usaha dari Bina Digital Mandiri dari sinergikan dengan KMM ya, ini nanti ada agenda kerja khususnya dari PT Bina yang mengalami ini ya, bapak-bapak ibu, bapak dan ibu-ibu bisa ikut ya nanti program kita. Itu Pak Hanan, Pak Sekjen, mohon sebelum ada pertanyaan silakan langsung nanti diberikan waktu untuk menyampaikan tentang hal ini. Baik, terima kasih Pak Samsuri atas penyampaian materinya. Pada Pak Insinyur Subhan, silakan Pak untuk menyampaikan agenda kerja kita KMM dan PT Vina. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga nanti akan disampaikan oleh peserta Zoom di sebelum pertanyaan, jadi juga Pak Subhan juga bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Terima kasih Pak Subhan, silakan. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu. Semangat. Ya, saya tidak panjang lebar, paling sekitar mungkin 15 menit lah. Ini memberikan semangat buat teman-teman anggota KMM, baik yang sudah bergabung maupun yang rencana belum bergabung. Kenapa KMM ini dibentuk? Ini memang ada rasa keprihatinan yang mendalam tentang ke depan nasib generasi yang akan datang yang menggantikan kita. Kenapa demikian? Kita melihat banyak pabrik yang mulai bertumbangan, ya, tidak bisa bersaing dengan negara lain, terutama dari negeri tetangga kita, Cina. Kemudian juga banyak aspek-aspek bisnis yang bertumbangan. Itu disebabkan salah satunya adalah rasa cinta terhadap produk sendiri itu tidak dipupuk, satu.
Yang kedua, rasa persatuan dan kebersamaan di antara kita harus mulai ditumbuhkan lagi. Sehingga kerjasama antara kita semuanya sebagai komponen anak bangsa bisa menyelamatkan generasi yang akan datang. Jika kita tidak memikirkan hal itu, tentu sangat berat buat pemerintah untuk bekerja sendirian dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makanya saya sebagai Direktur PT Vina yang sekarang ini memproduksi berbagai macam surfaktan dan juga obat anti COVID yang waktu tahun 2020 booming, kemudian bermusyawarah sama Pak Samsuri yang memang latar belakangnya cukup berpengalaman dalam rekrutmen massa, ya. Jadi keprihatinan ini berbuah sebuah kesepakatan bahwa kita harus menolong masyarakat, yaitu dengan cara menolong diri kita sendiri dulu, keluarga, kemudian masyarakat. Bagaimana caranya? Yaitu membuat suatu gerakan di mana gerakan itu adalah cinta terhadap produk sendiri dan juga bisa menciptakan sebuah produk dengan kebersamaan. Dan juga potensi-potensi yang ada di sekeliling kita itu bisa menjadi keunggulan komparatif yang nanti bisa menciptakan devisa untuk negara kita. Apa itu keuntungan komparatifnya? Banyak kita sebetulnya negara yang sangat kaya tentu mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi. Tetapi di dalam dunia industri rupa-rupanya industri yang sifatnya teknologi, rupa-rupanya kita agak sedikit kedodoran untuk bersaing dengan negara lain seperti negara tetangga Cina kita. Makanya keunggulan komparatiflah yang kita nanti akan mainkan. Dan mudah-mudahan dengan keunggulan komparatif, pelan-pelan kita juga akhirnya bisa bersanding dengan negara-negara tersebut, bersaing dengan negara-negara tersebut. Salah satu keunggulan komparatif kita contohnya adalah di bidang pertanian, perkebunan, perikanan. Kita jangan berpikir tentang tambang. Kalau tambang itu sudah wewenangnya sudah wewenang banyak industri ya yang sudah berjalan. Kita pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan itu saja. Nah, di sini plasma nutfah di Indonesia sangat melimpah untuk menjadikan keunggulan komparatif yang bisa diekspor ke seluruh dunia. Nah, termasuk negara-negara besar yang sekarang menjadi hegemoni ekonomi dunia. Itulah sebetulnya PT Vina membuat sebuah terobosan dengan lahirnya KMM bersama Pak Samsuri dan Pak Sekjen, ya. Itu adalah dasarnya itu. Kemudian apa nanti urean-urean dari program kerja itu sudah ada disampaikan di KMM, kemungkinan nanti Pak Sekjen bisa meresume dengan baik dan bisa men-share ke teman-teman kita agar skala prioritas mana yang kira-kira sudah kita lakukan itu harus berjalan. Nah, jika teman-teman ragu-ragu dengan KMM maju mundur dan tidak menjadi ketua KMM, maka sebetulnya itu adalah kerugian. Kerugian dari teman-teman sendiri. Karena pasti nanti ke depan kita itu pasti berjalan. Pasti berjalan. Walaupun pelan tapi pasti. Tetapi kepastian kita itu akan selalu harus dengan perhitungan. Ya, dengan perhitungan yang matang. Maka
sesungguhnya kalau yang sudah masuk dalam grup ini belum masuk menjadi anggota KMM, sebetulnya ada kerugian. Pertama, dari segi komunitas kita insya Allah besar. Karena apa? Karena KMM juga mempunyai program sampingan bersama LTPI yang sudah berjalan jauh sebelum KMM dibentuk. Dan mempunyai anggota. Apa itu? Yaitu asuransi AKDA. Yaitu LTPI yang bekerja sama dengan KMM jauh sebelum KMM terbentuk, sudah mempunyai anggota AKDA hampir di seluruh Indonesia. Di Papua pun ada contoh anggota dewan namanya Pak Didimus Sawaro, dia selalu konsisten minta kartu untuk peserta-peserta konstituennya. Itu contohnya. Makanya rugi kalau seandainya tidak ikut bergabung, karena bagaimanapun juga kita mempunyai program-program yang mempunyai keunggulan komparatif dan mempunyai keunggulan yang sifatnya berbasis massa. Contohnya tadi adalah yang berbasis massa adalah asuransi AKDA. Yang berbasis komparatif tentu disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kami mempunyai tim riset untuk berbagai macam daerah, apa yang kira-kira bisa dikembangkan di daerah tersebut. Contoh umpamanya di Kalimantan, kami sudah berkoordinasi dengan Ketua KMM untuk memproduksi yaitu bahan coating untuk batu bara. Hal itu adalah bagian yang tidak bisa bagian kecil yang kita bicarakan, walaupun ini adalah sebetulnya belum merupakan prioritas dari KMM secara keseluruhan. Tetapi KMM secara kedaerahan kami memantau. Kami juga melihat bahwa sumber-sumber yang baik yang bisa kita sinergikan dengan KMM akan membantu, baik itu membantu pemerintah dalam menanggulangi polusi dan sebagainya. Itu sebetulnya semangat dari PT Vina dan KMM untuk bekerja sama. Nah, dalam hal ini semoga bulan Juni surfaktan, yaitu cuci baju dan cuci piring, sudah mulai beredar di KMM yang sudah menandatangani. Baik itu secara produksi, secara di tempat KMM, atau mengambil langsung dari PT Vina yang pabriknya di wilayah Bumiayu, Jawa Tengah. Terima kasih. Itu yang bisa disampaikan dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya KMM yang bergabung dalam KMM yang sekarang. Dan jika ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad Subhan sebagai owner direktur PT Vina dan juga Dewan Pembina kita di KMM ini. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang bertanya tentang KMM boleh langsung saja kepada ketua kita atau kepada Pak Subhan. Silakan. Baiknya ke Pak Ketum, ya Pak Sekjen. Baik. Silakan. Pak Tri Haryadi mau bertanya karena tangannya diangkat tuh atau salah pencet? Pak Tri Haryadi mau bertanya tuh atau tidak? Oke, yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Pak Subuno Kadir dari Gorontalo. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih yang sudah membuka kameranya, Bapak Ibu.
Ada Pak Ahmad Sahid, Pak Subono, Pak Nawawi, Pak Bondan, Pak Arfianto, Pak Arif. Yang lain Bisa ya didengar mungkin berhalangan. apa suara Pak Tri Haryadi ini dari Riau. Halo. Bisa didengar, Mas? Silakan Pak, bertanya Pak, silakan. Kalau bisa dikirimkan apanya, Mas, karena kita ini kan mau menerangkan juga ke kawan-kawan ini kan kita kadang-kadang kawan itu punya benda, jadi saya minta hard copy-nya biar bisa kita sharekan ke teman-teman. Oke, baik. Materinya ya Pak ya. Insyaallah nanti akan disampaikan Pak di grup kita, di grup WA. Insyaallah. Makasih. Bapak sudah bergabung di grup Pak ya, Pak Tri? Udah bergabung di grup tapi belum sempat transfer sama ngirim KTP-nya itu. Oh gitu, baik. Nanti kita kontak-kontak lagi Pak. Terima kasih Pak Tri. Iya, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Ada yang mungkin belum jelas tentang KMM itu apa, atau kenapa harus muncul KMM, apa fokus gerakannya, silakan. Kayak yang masih ragu, masih bingung, silakan ditanyakan, mumpung masih ada ketuanya di sini. Ya, silakan. Pak Bondan, silakan Pak Bondan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin beberapa hari yang lalu saya dapat ini dari kawan tentang KMM ini, saya jadi masih belum paham Pak. Jadi iya, nggak apa-apa Pak, silakan. Basic saya teknik kimia Pak. Memberikan advice sama konsultan di berbagai macam daerah, dari berbagai macam teknologi tepat guna. Tujuan kami pada saat itu memang untuk produksi. Hanya sebatas advisor, memberi masukan, terutama sebagai contoh essential oil atau di produksi ikan-ikan yang banyak kebuang, terus di nelayan-nelayan yang harian tidak mendapatkan es gitu ya. Membuat flag ice yang dari kapal kayu di tengah pulau, karena memang batu itu habis hanya untuk motherboard ya, itu salah satu contoh. Yang kedua, jika menangani masalah essential oil di Garut, gitu, mereka dari teknologi sangat jauh gitu. Jadi kami mau bagaimana teknologi yang bagus, menghasilkan rendemen yang baik. Cuma memang lihat di situ tata niaganya memang sudah dikuasai oleh koperasi. Koperasi sebenarnya tengkulak bendera koperasi. Jadi petani tetap saja miskin, yang kaya koperasi, mereka punya edging sendiri, mereka punya akses ke buyer langsung gitu. Nah, jadi ini diputus harusnya gini. Nah, yang ketiga, ranahnya di mana? Hanya sebatas konsultasi, tampung pembeli atau membangun suatu industri. Investasi, kalau berbicara investasi berarti kan butuh modal gitu, permodalan kan. Contoh misalnya banyak ikan-ikan, kita kan negara kepulauan ya, banyak ikan-ikan itu yang terbuang. Terus saya memberikan advice bagaimana kalau tepung ikan ini kan masih impor kita, ya berapa juta ton per tahun. Padahal kita banyak ikan-ikan. Nah, itu sayang kalau semuanya ikan-ikan yang banyak kebuang itu, runcah-runcah itu kita jadikan tepung ikan, sehingga kita itu dalam negeri kita bisa kurangi dari segi impor gitu. Nah, itu contohnya. Untuk surfaktan tadi saya tertarik sekali. Kebetulan saya juga konsultan di pembuatan sabun, saya diminta oleh dinas di Matraman. Itu juga produksi juga. Sabun macam-macam sabun lah Pak ya gitu loh. Nah, ini bagus juga karena surfaktan kalau kita beli eceran di toko eceran itu sangat mahal sekarang, naiknya udah gila-gilaan untuk kayak Texapon gitu ya, atau MS gitu ya. Nah,
Kalau semuanya ini kan banyak nih sejak COVID ini banyak sekali UMKM yang daftar PKR sabun. Tujuannya memang supaya kita tidak menggunakan sabun dari merek perusahaan-perusahaan yang sudah besar, ya kan? Tapi memang kendalanya memang orang-orang kita itu sangat senang sekali beli di Alfamart, beli produk-produk yang sudah brand gitu loh. Ya, nah, untuk mendongkrak ini para pelaku UMKM yang sudah mendapatkan izin agak susah untuk menjual gitu. Karena kalau dari eceran dari toko kimia itu sangat mahal. Sedangkan kalau kita bersaing dengan harga-harga seperti Unilever, Rinso, apa segala macam, Rinso cair dan lain produk-produk lainnya itu susah sekali gitu. Apalagi kayak misalnya sabun cuci piring itu yang Mama Lemon, mereka bisa jual 9.000 atau 10.000. Kita produksinya aja dari botol sama Texaponnya udah sulit untuk mengupgrade itu. Sangat kecil. Belum lagi untuk menjualnya itu agak sulit gitu. Nah, ini KFM ini bagaimana ini? Yang pertama saya tanyakan mengenai apakah kita hanya sebatas advisor, konsultan, atau kita nanti dalam kerja ke depannya kita akan membangun suatu industri, pabrik misalnya. Saya juga lama di pupuk Pak, pupuk organik di perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan Konoko, Freeport, Wedabai, Inco, Pertamina. Saya sebagai itu untuk membuat suatu merevegetasi lahan pasca tambang, lahan kritis pasca tambang, supaya mereka itu kita kembalikan lagi kepada CSR-nya rakyat setempat. Kita kasih diklat mereka 3 hari teori, 1 hari praktek, dikembalikan lagi. Jadi perusahaan itu memberikan idenya, perusahaan besar itu memberikan kesempatan untuk warganya di situ untuk membuat solid remedy sendiri, solid compound sendiri untuk dijual lagi ke perusahaan tersebut gitu. Nah, itu aja dulu Pak, karena panjang nanti mungkin nanti saya akan datang ke tempat Bapak untuk bisa lebih tahu lagi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bonan untuk pertanyaannya. Pak Bonan dari mana Pak? Saya Jakarta Pak. Oke, saya tanggapin dulu Pak Bonan. Langsung aja Pak Subhan atau Pak Samsuri untuk menjawab. Salam kenal Pak Bonan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini Pak Bonan. Produk arahan dari KMM gerakannya salah satu membuat itu ada 2 opsi. Opsi pertama adalah ambil dulu dari kita yang sudah mempunyai perizinan, jadi kita drop surfaktan dengan ukuran tertentu dan harga itu sangat bisa bersaing harganya ya di pasaran. Kemudian yang kedua itu industri itu dikasihkan ke KMM maupun kabupaten, diharapkan memangkas biaya transport. Nah, penting ini Pak ya, menciptakan sedikit lapangan kerja dari proses pembuatan surfaktan tersebut. Nah, setelah saya hitung-hitung, itu ternyata ketika produksi di tempat, keuntungan dari KMM, baik itu provinsi atau kabupaten yang nanti akan memproduksi dengan di tempat, maka marginnya itu antara 75 sampai 95%, tapi kotor. Nah, belum masuk tenaga kerja ya, listrik dan sebagainya. Terutama listrik dan tenaga kerja yang komponen yang jadi, insya Allah berdasarkan pengalaman kita membuat surfaktan dari 2017,
ketika nanti posisinya dialihkan ke KMM akan lebih baik ya. Ininya apanya, marginnya nanti akan bisa dinikmati oleh KMM. Nah, satu. Yang kedua, kita sesungguhnya tidak mau bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah established besar. Ya. Tetapi kita mencari sebuah advantage komparatif ya. Dalam hal ini yang sederhana tetapi seolah-olah tidak menjadi punya nilai ekonomi, tidak punya nilai ekonomi. Contoh, cacing. Nah, kami sendiri cacing tanah membutuhkan volume luar biasa besar. Ya, andaikan nanti KMM bisa memproduksi, kami akan beli. Nah, satu. Yang kedua, kami punya pangsa pasar gula semut. Gula semut itu aren ya Pak ya. Itu sentra-sentra tertentu itu banyak, tetapi tidak punya teknologi yang baik dalam hal ini proses produksinya. Nah, kami siap menampung PT Vina itu terhadap gula semut itu, gula aren. Nah, itu target kedua. Target jangka panjang sesungguhnya adalah penanaman massal pohon kolang-kaling yang nanti 7 tahun ke depan bisa dikonversi menjadi gula semut, juga bisa dikonversi menjadi bioetanol. Nah, itu adalah program jangka panjangnya. Adapun program-program yang sifatnya bisnis biasa, artinya kemasyarakatan, kita disesuaikan dengan KMM dan daerah setempat. Nah, contohnya umpamanya KMM Kabupaten Brebes. Dia di sana adalah sentra produksi bawang. Tentu kita akan masuk dalam arti mengambil porsi yang walaupun tidak semuanya, walaupun tidak 50%, tetapi kita bisa mengambil porsi untuk kebutuhan siapa? KMM itu sendiri. Nah, gitu. Kemudian kita punya sentra tentang kentang. Nah, teman saya sudah siap di Wonosobo. Kita tidak mengambil semuanya. Kita mengambil sebagian, mungkin masih sebagian kecil. Untuk siapa? Untuk kebutuhan KMM. Makanya KMM ke depan itu dengan variasi usaha yang disesuaikan dengan tempatnya. Untuk KMM Jakarta, warteg itu bisa jadi anggotanya, warung Padang itu bisa jadi anggotanya. Itu adalah memangkas sistem distribusi yang biasanya itu menjadi dimainkan sama orang-orang yang biasa memainkan tersebut. Sehingga advantage menjadi anggota KMM adalah itu kemudahan dalam mendapatkan sesuatu yang mungkin dia butuhkan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Begitu Mas Bondan sederhananya. Terima kasih. Lagi, Pak. Itu surfaktannya jenis apa ya, Pak? Kita surfaktan apa ya? Ya? Ya, enggak kedengaran ini ponsel pada ini matiin. Surfaktannya jenis apa ya, Pak? Surfaktan kita ya, Pak ya? Ya. Nggak kedengaran suaranya. Mati. Halo, halo. Halo.
Baik, Bapak, mungkin ada tanggapan menjawab ya. Saya sebetulnya ada dulu tadi ya pertanyaan luar biasa, subhanallah ya, bahwa teman-teman yang patut kita untuk ya apa namanya sadari dan pahami bersama, kita bangsa Indonesia ini sebenarnya punya 5 kekuatan, ya. Kekuatan 5 pilar kekuatan yang sangat luar biasa. Ada mungkin selama ini masih belum diolah baik, masih belum bisa dimanfaatkan secara baik. Nah, yang pertama bahwa kekuatan bangsa kita ini kekuatan massa ya, kekuatan massa secara kuantitas jumlah penduduk negara kita ini cukup banyak ya, walaupun masih lebih banyak China dan India, tapi ya dengan jumlah penduduk ya 200 juta lebih itu luar biasa kekuatan massa ya. Maka dengan kuantitas yang banyak itu pula itu makanya kita juga menjadi tempat ya bagi produk-produk asing memasarkan produknya ya. Kita ini juga kekuatan pasar ya. Kekuatan pasar. Maka kalau kita punya produksi sendiri, kita pasarkan kepada ya kawan-kawan kita, itu juga kita sudah bisa jualan ya, sudah bisa menghasilkan profit ya, karena toh buktinya orang luar negeri jual produknya di Indonesia, mereka menghasilkan profit. Nah, maka bagaimana caranya kita produk kita yang justru mendapat tempat atau komitmen dari masyarakat ini yang perlu kita bangun ya. Kemudian dengan kekuatan massa itu juga sebenarnya kita punya kekuatan dana, ya kekuatan dana yang sangat luar biasa. Ya bahwa teman-teman ya pemerintah negara kita sendiri ya kan itu biaya operasional pemerintah itu kan dari pajak rakyat, ya. Pajak rakyat walaupun nilainya kecil ya, mungkin katakan nilainya hanya 100.000 atau berapapun itu, ya tapi karena jumlah penduduk kita ini sangat banyak itu maka bernilai triliunan rupiah. Ya, nah ini kekuatan dana ini ya dengan adanya kekuatan massa inilah yang selama ini mungkin masih belum bisa dimaksimalkan oleh kita sendiri ya. Nah ini terserap dana besar dari masyarakat itu ke tempat-tempat yang memang kurang memberikan efek kesejahteraan kepada masyarakat itu sendiri ya. Nah inilah yang mungkin kita belum pahami bahwa kekuatan massa yang kita miliki ya, penduduk Indonesia yang begitu banyak itu adalah juga yang menjadi sumber kekuatan dana ya. Pemerintah dapat uang pajak dari rakyat. Kemudian perusahaan-perusahaan asing juga dapat profit dari pembelian rakyat Indonesia. Ya, perbankan juga dapat dana itu dari rakyat Indonesia. Ya, rakyat Indonesia sudah luar biasa. Jadi kita kadang-kadang kita bingung ya cari investor kemana ya. Seringkali dalam jumlah besar memang tidak mudah untuk mendapatkan investor dalam jumlah besar. Ya, tetapi sebenarnya rakyat kita sendiri itu adalah investor ya. Investor tapi walaupun kecil, nilainya kecil tapi kalau kali banyak maka akan menjadi besar pula ya, ini contoh saja, contoh sederhana ya, sebenarnya bisa kita bangun nanti ke depan ya. Contoh sederhananya 100.000 penduduk ya, 100.000 penduduk kita dapatnya dari berbagai wilayah ya. Indonesia yang 210 juta, kita nggak perlu sampai 230 jutaan orang, baik dari 100.000 penduduk misalkan kita dapat, contoh saja. Ya, itu misalkan saja urunan dana hanya 100.000 rupiah setiap bulan, ya maka setiap bulan akan terkumpul sebenarnya 10 miliar. Nah, maka dengan dana 10 miliar itu banyak kita bisa bangun pabrik ya. Dengan 10 miliar kita bisa bangun pabrik sabun, ya, pabrik kecap, pabrik saus, pabrik sambal dan berbagai macam industri lain itu kita bisa bangun. Atau mungkin dimulai dari angka yang bikin 1 miliar, 2 miliar juga kita sudah bisa membangun banyak sentra-sentra industri dengan pabrik dan sebagainya. Nah, ini hanya contoh saja, contoh secara sederhana, ataupun teknisnya nanti seperti apa, nah itulah nanti kita kembangkan di melalui KM ini, ya, masalah teknis bagaimana itu caranya kan seperti itu. Ya, ini hitungan sederhana seperti itu. Karena itu teman-teman, ya kita sebenarnya nggak usah pesimis berkenaan dengan dana. Ya kalau bisa kita membangun kekuatan massa, maka kekuatan dana itu juga akan terbangun. Ya baik secara individual ataupun secara kolektif. Ya, secara individual itu artinya mungkin sebagai kawan-kawan yang punya dana lebih mungkin ada, tapi secara kolektif ya masa yang kita miliki nanti itu kekuatan dana yang cukup besar sebenarnya ya. Jadi dengan hal ini teman-teman, kalau kita bisa kolaborasikan ya kekuatan massa, pasar, dana, belum lagi tenaga ahli yang luar biasa di negara kita ya, kemudian sumber daya yang begitu melimpah, ini kalau bisa kita kolaborasikan ini sebenarnya menjadi kekuatan yang sangat dasar bagi negara kita untuk bisa maju ya, tidak kalah dengan bangsa lain ya, atau bangsa lain itu mengambil
bahan baku juga banyak dari Indonesia, yang ambil pasar juga pasar dari Indonesia. Berarti kan sebenarnya Indonesia ini luar biasa, bukan hanya dari sumber daya alamnya saja, tapi pasarnya iya, kualitas masarnya iya, dananya juga iya. Ya, itu Pak Bondan yang mungkin kita harus pahami bersama bagaimana 5 kekuatan ini, 5 pilar kekuatan ini dibangun nanti di KMM. Adapun masalah teknisnya ke depannya nanti tentu tidak bisa kita sampaikan hari ini, nanti secara bertahap akan kita dapatkan, ya kita lihatkan, kita wujudkan, kita realisasikan. Ya ini jadi kita di KMM ini bukan hanya pasarnya saja, kita membangun ada yang perlu ditanyakan lagi? Bisa dengar Pak Bondan? Ya, suatu waktu saya sowan silaturahim ke tempat Bapak ya Pak ya. 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 Terima kasih banyak Pak atas penjelasan. Mohon maaf, HP ternyata drop. Iya baterai. Mohon maaf. Ya jadi sedang kita itu adalah jenis anionik ya Pak ya. Iya anionik ya. Iya. Betul. Iya. Masya Allah ini saya nggak ketahuan tiba-tiba langsung mati aja. Ini juga saya bentar lagi habis baterainya. Contoh Texapon Pak ya. Waktu zaman COVID Pak ya, Texapon. Ya, itu betul. dari harga berapa itu 20 sekian tuh jadi sekarang 31.000 kalau nggak salah di toko eceran. Tapi kalau beli betul. Ecerannya sekarang 31-an Pak. Ya, tapi kalau beli sekaligus pada saat 2020 itu 1 drum itu Pak ya di bagian itu harus minimal 1 drum itu kalau saya hitung-hitung jatuhnya 17.000. Jadi kalau untuk UMKM nggak mungkin dia dengan 17.000 kali 100 berapa 150 kilo itu mengeluarkan uang sekian. Ini kan untuk beli terus dia pampunya karena dia mungkin stok lama lakunya juga belum tentu lakunya kan orang lebih banyak cari di Alfamart punya Wings punya Unilever punya. Makanya kita mencoba untuk mengedrive pasar tersendiri. Ya itu yang ini sesuai dengan pengalaman kami di produksi perpakan yang 5 liter kita jual di tetangga-tetangga kita yang ini ya yang menengah ke atas ya alhamdulillah jalan Pak. Produksi sabunnya sendiri karena satu pondok pesantren bisa ribuan siswa ribuan santrinya mereka daripada beli mengayakan orang asing mengayakan perusahaan-perusahaan yang sudah settle ya lebih bagus kita kasih. Nah ini program yang perlu diinikan juga nih Pak. Jadi ada karena itu peluang besar di pondok-pondok pesantren itu. Jadi mereka menggunakan sabun produk dalam negeri, nggak perlu lagi harus beli punya Rinso punya, nggak harus punya beli cuci piring Mama Lemon, apa segala macam. Nah itu penting itu kita untuk info untuk kita penetrasi ke dalam pondok pesantren. Itu aja Pak kira-kira masuk. Iya terima kasih Bondan atas ininya advisernya. Bagus sekali. Kira cukup sekarang penjelasannya. Banyak. Assalamualaikum. Silakan Pak. Mohon izin ikut bertanya Pak. Saya ini mohon maaf pakai akun punya itu, jadi namanya nama perempuan. Padahal saya perkenalkan saya Wahyu dari Bandung, Pak. Monggo Mas Wahyu. Iya, Pak.
Dari tadi saya menyimak dan mungkin ada satu pertanyaan yang mengganjal bagi saya, bahwa KMM ini kan masih baru ya. Iya. Ya, kalau boleh tahu ini yang sudah resmi terdaftar jadi anggota sudah berapa banyak, Pak? Pak itu Pak Sekjen sama Pak Ketum tuh. Baik Pak. Jadi memang ya betul sekali bahwa KMM ini sangat baru sekali dan baru kita mulai pertimbangkan itu bulan Oktober kemarin, ya. Baru bulan Ramadan kemarin. Jadi ini baru seumur jagung, ya, baru hanya tepat. Dan kami ya, saya kenalkan ke teman, memang belum banyak bergabung, tetapi sudah ada dua provinsi. Timur dan kemudian ketua KMM di Kalimantan Timur juga sudah dibentuk ya. Menyusul ada kesempatan dari Jawa Barat, kemudian dari beberapa provinsi yang lain juga muncul bahwa nah kita samakan leader-leadernya ini maka itu yang membawa sudah ya. Dan tentu saja untuk untuk mencapai langkah ada satu langkah yang Bapak. Nah, kalau udah satu orang bergabung, insya Allah teman-teman yang lain juga bergabung. Ya sejauh ini ya ketua Jawa Timur sudah bergabung, anggotanya sudah ada, Kalimantan Timur juga sudah mulai ya berkembang. Nah nanti ada Sumatera Selatan dan yang lainnya juga sudah bergabung ya. Seperti itu, jadi memang jumlah member kita atau anggota belum terlalu banyak ya, masih baru sekian puluh orang saja ya, belum terlalu banyak. Nah ini nanti ada grup khusus ya untuk para member yang baru bergabung ya resmi ya, untuk teman-teman yang sudah bergabung dapat pembinaan dari kita semua itu ya. Jadi pada teman-teman yang mau bergabung nanti kita ada grup khusus, ada pembinaan khusus ya terkait KMM dan perjalanan KMM ke depan ya. Jadi teman-teman ini padahal websitenya belum kita sempurnakan, belum ada link referral. Apalagi nanti kalau sudah websitenya itu sudah kita sempurnakan, sudah ada link referralnya, kita akan lebih mudah lagi ya untuk mempromosikan tentang KMM ini ke masyarakat luas ya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Tapi kalau bisa Pak, mohon dijelaskan lebih lanjut rencana jangka panjang terutama dari pimpinan ya, itu untuk teknik perekrutan anggotanya seperti apa gitu Pak? Karena kan kita belum bisa memberikan satu bukti ya, kalau misalkan baru bicara rencana, mungkin memang orang kan sekarang banyaknya pengennya bukti dulu gitu Pak. Misalkan mau membuat suatu anu, nah, itu kadang kita kalau mengajak tanpa memperlihatkan buktinya agak sulit gitu Pak. Baik ya. Pak, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya, jadi Waalaikumsalam. Ya Pak, jadi memang membangun sesuatu apapun tentu butuh tahapan, butuh proses ya. Seperti kita juga membangun rumah, tidak tiba-tiba dibangun, kita siapkan segala sesuatunya, dananya, persiapannya, lahannya. Ya, tidak tiba-tiba kita bangun fondasi ya. Untuk membangun fondasi pun itu butuh prosesnya. Nah, dalam membangun komunitas KMM ini pun seperti itu ya. Seperti pohon, kita mulai dari akar-akar kecil, kemudian tumbuh mulai batang tumbuh, dari batang tumbuh cabang, ranting, daun dan sebagainya. Itu semua tentu butuh proses. Tapi yang paling pertama adalah memang kita banyak mengedukasi ya melalui online, dunia online seperti ini, Zoom meeting khususnya, karena lebih mudah, lebih simpel, bisa diketahui oleh masyarakat luas seluruh Indonesia. Nah kami secara rutin mengadakan acara Zoom meeting, jadi Bapak Ibu tidak perlu mungkin menyampaikan secara pribadi kepada teman-teman, tinggal ajak rekan-rekan itu untuk mengikuti acara Zoom meeting ya, satu itu. Yang kedua, website kita juga sudah muncul ya, anggota kmm.com. Bapak juga bisa share ya website kita, yang situ sudah saya berikan link-link penjelasan terkait pergerakan KMM ya, profil saya, teman-teman juga yang lain nanti kita masukkan ya, walaupun di website ini belum ada link referralnya. Nah, kalau nanti sudah muncul link referral, maka kita akan lebih mudah lagi untuk
ya untuk mengajak teman-teman untuk bergabung, karena di dalam website itu untuk penyemangat kita itu ada sedikit apa namanya imbalan yang Bapak Ibu bisa dapatkan dengan mengajak teman-teman. Ya, dari awal kita ini yang paling mudah dan paling ringan mungkin ya, karena di sini ada program kartu asuransi Akda. Bapak Ibu juga bisa membantu memasarkan program apa namanya kartu asuransi Akda Bayangkara. Ya, dari situ juga sebagai alat kita untuk silaturahim. Ya, jadi Bapak bisa memasarkan kartu asuransi Akda sebagai alat untuk silaturahim kepada masyarakat, kepada warga sekitar, ya apa namanya, karena ini sangat simpel, sangat mudah dan dibutuhkan semua orang, ya. Jadi kartu asuransi Akda itu dibutuhkan oleh setiap orang, ya, baik dia sering pakai kendaraan ataupun tidak pakai kendaraan, ya, karena ada santunan terkait kecelakaan kerja, ya, meninggal dan sebagainya. Jadi Bapak, untuk secara sederhananya dimulai langkah awal ya, sebelum kita mikirin tentang produksi sabun, ternak cacing dan yang lain-lain, tentu itu proses yang agak lebih ya menengah ya. Yang paling awal paling depan kita perkenalkan ya kartu asuransi Akda ini agar masyarakat tahu dan mendapatkan manfaatnya. Ini alat silaturahim kita baik secara online ataupun secara offline, bahwa Bapak bisa ya apa namanya tawarkan kartu asuransi Akda, dan bisa juga nanti melalui warung-warung kelontong ya, karena ke depan ini Bapak Ibu warung kelontong itu kita berdayakan menjadi jaringan pasar kita ya, dengan pasar kita mulai ya yang awal ya, sebelum produk-produk yang lain boleh ditawarkan kartu asuransi Akda, bisa jadi agen belanja 5 kartu 10 kartu monggo ya, nanti Bapak tawarkan ke warung-warung kelontong. Ini salah satu jalur distribusi kita, warung-warung kelontong ya, sehingga nanti warung-warung kelontong itu masalahnya terangkat. Ya, kenapa? Karena namanya jualan produk retail untungnya tipis, harus kali banyak ya, sementara warung kelontong itu tidak sampai kali banyak, untungnya tipis, pembelinya sedikit ya, maka tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi dengan adanya program kita KMM, maka warung-warung kelontong itu akan terbantu untuk meningkatkan omset, meningkatkan penghasilan ya, dengan banyaknya program di KMM. Jadi Bapak Ibu semua ya, baik yang apa namanya, apalagi teman-teman yang punya warung kelontong ya di rumahnya masing-masing ya, ini kita berdayakan secara maksimal warung kelontong di seluruh Indonesia itu luar biasa jumlahnya. Agar apa? Agar warung kelontong ini tidak kalah saing dengan tetangga sebelah ya, yang warna biru warna merah ya, tidak kalah saing dengan mereka karena produknya sama. Ya, maka kita ciptakan produk-produk unggulan yang kita alihkan di KMM, kita apa namanya, jadikan teman-teman yang punya warung kelontong itu sebagai jalur distribusi, sehingga nanti pendapatan mereka, penghasilan mereka juga meningkat. Mulai dari yang paling ringan, kita punya kartu asuransi Akda, tawarkan kepada mereka untuk menjadi agen kartu asuransi Akda. Ya, setiap hari ada Zoom meeting kartu online, kemudian ada websitenya juga, kemudian ada alat silaturahim kartu asuransi Akda untuk merekrut teman-teman masuk di apa namanya di jaringan KMM. Kemudian selanjutnya, kedepannya kita juga siap untuk melaksanakan roadshow ya ke berbagai daerah, ya khususnya paling utama Jawa dan Sumatera. Kami siap untuk hadir, bahwa Bapak siap kumpulkan teman-teman di sana 2 orang, 3 orang, ataupun berapa, kami siap hadir ya, untuk melakukan edukasi. Seperti itu Pak. Pak Sekjen, silakan. Pak Sekjen. Ya. Mana Bapak Ibu ada yang menanyakan? Silakan. Pak Isma Haryanto mungkin. Oke, baik, jika tidak ada yang ditanyakan bisa diinikan. Baik, Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita sudah saja ini sudah malam juga ya. Jadi semoga baik kita dengar hari ini dapat wawasan kita, dapat pengetahuan kita, dan yang memang tertarik ingin bergabung atau ingin menjadi ketua atau provinsi, paham konsepnya. Mana yang masih belum paham, bisa kita tanyakan ulang, baik di WhatsApp kita atau nanti via Jambi kepada saya langsung sebagai sekjen atau ketua umum Pak Kapolri.
Tentunya ya Bapak Ibu ya, nanti apa yang Bapak Ibu minta seperti mungkin material kita akan kirimkan ke grup supaya nanti bisa lebih lanjut. Dari kami saja, terima kasih. Dari kami itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya malam ini. Kita tutup ya Bapak Ibu ya. Mohon izin. Subhanakallah. Alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.